Selamat malam Ibu Mariana. Ya, selamat malam Pak Thomas. Mohon mengganggu waktunya sebentar. Saya bisa berdiskusi dengan Ibu. Ada waktu apa tidak Ibu ya? Oke, baik. Eh, saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Pak Thomas. Kira-kira ada apa ini Pak Thomas? Saya punya banyak waktu luang ini Pak. Oke, baik. Silakan. Terima kasih Ibu. Jadi saya mengalami kendala. Ada Ya, seorang siswa yang tahun pelajaran kemarin berada di kelas 4. Sekarang dia sudah naik ke kelas 5. ya, Anak ya. ini tergolong anak yang ya lumayan bandel. Dia selalu bolos sekolah. Uh, Tugas-tugas yang saya berikan selalu tidak dikerjakan. Nanti sampai di sekolah anaknya juga punya kebiasaan satu itu membuli teman-teman. Oh Itu iya, masalah yang saya hadapi di sekolah itu. Saya minta baik. solusi. Baik Pak. Jadi saya menangkap bahwa Pak Thomas punya seorang siswa di mana anak ini dia bandel, terus sering bolos sekolah dan juga malas mengerjakan tugas rumah yang diberikan. Benar begitu Pak Thomas? Ya, ya benar sekali Bu. Benar. Ya, baik. Jadi kira-kira apa yang Pak Thomas harapkan atau apa yang Pak Thomas ingin dapatkan dari kegiatan diskusi kita pada malam hari ini? Yang saya harapkan anak ini bisa merubah sikap dan perilakunya, baik bisa mengerjakan tugas yang saya berikan dan di sekolah juga bisa bersikap dan selalu berbuat baik pada teman, tidak membuli teman. Karena anak ini pada saat pelajaran dia juga selalu mengganggu teman, sehingga ya, antara dia dengan teman dekatnya itu pasti akan mengalami kendala. Ketika saya beri ulangan latihan, mereka ini yang selalu mendapat nilai tidak baik ini karena pengaruh anak ini. Saya Oh harap dia iya, bisa baik. ada perubahan dari anak ini. Oh iya. Jadi itu yang Pak Thomas harapkan terhadap anak didik Pak Thomas. Lalu Ya, kira-kira eh, apa namanya? Menurut Pak Thomas itu seorang siswa itu dia kira-kira memiliki perilaku seperti apa sehingga dia disebut sebagai siswa yang ideal, yang baik. Menurut Pak Thomas perilaku siswa seperti apa itu? kalau menurut saya siswa harus taat pada aturan, ikut perintah guru, Ya. mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Nah, itu sehingga bisa mempengaruhi prestasi dari anak itu. Itu harapan saya. Oh iya. Jadi siswa memiliki perilaku yang baik, dia bisa mengerjakan tugas rumah, dia tidak membuli teman, itu adalah tipe siswa yang ideal ya menurut Pak Thomas. Baik, Ya. kalau begitu kira-kira langkah apa yang bisa Pak Thomas lakukan supaya siswa ini dia bisa punya perilaku yang ideal seperti yang Pak Thomas harapkan? Baik, terima kasih Ibu. Jadi siswa ini pernah saya sudah panggil dia secara pribadi dan memberikan nasihat supaya sikap dan perilaku dia di sekolah itu bisa dirubah, selalu mengganggu teman, bahkan mengolok teman, menyebut nama orang tua dari teman, lalu dengan sikapnya selalu bolos, tidak mengerjakan PR itu. Saya sampaikan dia supaya kalau bisa berubah sehingga dia juga prestasinya baik, bisa mendapat juara. Gitu. Oke, baik. Lalu, apakah setelah Pak Thomas melakukan tahapan seperti ini, siswa tadi dia sudah menunjukkan perilaku yang sedikit berubah ke arah yang Pak Thomas harapkan atau seperti apa, Pak? Kalau ketika setelah saya panggil siswa bersangkutan untuk
sampaikan dia secara langsung. Memang dia sedikit berubah Ibu, dia sedikit berubah. Ya. Tapi itu bertahan sekitar 1 minggu. Setelah itu lagi dia kembali lagi pada hal-hal yang tidak diinginkan lagi, yang pernah dia lakukan. Oke, jadi siswa tadi setelah Pak Thomas panggil dia seperti itu, tetapi dia hanya berubah dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, terus dia kembali lagi. Berarti kira-kira menurut Pak Thomas, langkah apa lagi yang bisa Pak Thomas lakukan agar siswa ini dia jangan hanya bertahan seperti ini, tapi dia punya perilakunya itu bisa berubah, memiliki kesadaran yang tinggi dari dalam dirinya supaya berubahnya itu jangan hanya seperti ini saja, tetapi dia bisa terus membawanya ke arah yang lebih baik. Rencana saya nanti mungkin saya akan mengadakan kunjungan rumah pada anak ini, sehingga saya bisa mengetahui secara pasti kira-kira apa penyebabnya yang membuat sikap dan tingkah laku anak seperti ini. Jadi saya pasti akan mengadakan kunjungan rumah ini. Oke, baik Pak Thomas. Luar biasa. Jadi masih ada langkah lain yang bisa Pak Thomas lakukan, yaitu dengan melakukan kunjungan rumah. Baik, jadi kira-kira kapan kunjungan rumah ini Pak Thomas bisa lakukan? Kalau untuk kunjungan rumah itu dalam waktu yang dekat yang akan datang ini, karena kita sudah masuk awal tahun pelajaran, maka saya akan usahakan secepatnya untuk bisa ke rumah anak ini, kunjung dia, main-main ke rumahnya untuk bisa tahu situasi kira-kira apa situasi anak di rumah, sehingga saya bisa mengambil pendampingan atau langkah yang tepat untuk bisa merubah sikap dan perilaku anak ini. Oke, baik. Jadi kira-kira bisa dalam waktu dekat ini Pak Thomas akan melakukan kunjungan rumah. Lalu kalau saya boleh tahu, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Thomas supaya, atau paling tidak mengingatkan Pak Thomas lah kira-kira untuk langkah-langkah yang Pak Thomas akan lakukan ini, siapa yang bisa membantu Pak Thomas ini? Oke, baik, terima kasih Ibu. Jadi orang-orang yang menjadi tempat saya berkonsultasi, yang pertama itu pimpinan sekolah, kepala sekolah, juga rekan-rekan sejawat, dan juga orang tua dari siswa yang bersangkutan. Mungkin 1 hari sebelum saya berkunjung ke rumah, awalnya saya mungkin menyampaikan kepada orang tua dulu bahwa saya akan main-main ke rumah, sehingga orang tua juga tahu bahwa saya punya tujuan baik untuk bertemu dengan anak ini. Jadi yang paling penting saya bisa cari informasi atau bertanya kepada teman-teman sejawat untuk bisa membantu saya mencapai tujuan saya ini. Terima kasih. Itu saja. Oke, baik Pak. Jadi itu ya langkah-langkah yang akan Pak Thomas lakukan. Lalu juga ada teman-teman lain yang bisa Pak Thomas minta tolong mengingatkan ataukah bekerja sama dengan Pak Thomas untuk bisa membantu siswa ini. Baik Pak Thomas, jadi kita nih sudah mau mencapai akhir dari diskusi kita ini ya Pak Thomas ya. Ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang, berdiskusi seperti ini, apa yang Pak Thomas rasakan setelah diskusi ini? Baik Ibu, jadi dari diskusi ini saya sangat senang karena Ibu sudah bisa memberikan solusi, atau bisa dalam wawancara ini saya bisa berbagi dan bisa menemukan cara yang baik untuk bisa mengatasi masalah yang saya hadapi, yaitu siswa yang selalu tidak mengerjakan PR, suka mengganggu teman saat pelajaran, suka membuli teman dan mempengaruhi pada hasil ulangan dan latihan mereka anak-anak. Perasaan saya sangat bahagia. Terima kasih pada Ibu untuk masukannya yang sudah diberikan. Terima kasih. Baik, sama-sama Pak Thomas. Jadi
Saya juga sangat senang karena kita bisa berdiskusi. Saya juga mendapat banyak hal. Ternyata ada solusi juga dari persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama ini. Jadi harapan saya apa yang telah Pak Thomas rencanakan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Lalu kalau boleh, saya juga kita bisa berdiskusi kembali bersama lagi ya Pak Thomas ya. Kalau sudah melakukan kunjungan rumah, saya juga mau tahu kira-kira apakah siswa ini bisa mengalami perubahan seperti yang Pak Thomas harapkan itu atau tidak. Ya, jadi kita bisa berdiskusi bersama, berjumpa kembali lagi setelah seminggu kemudian ya, setelah Pak Thomas melakukan kunjungan rumah dan memberikan masukan dan saran buat siswa ini. Semoga dia juga bisa mengalami perubahan menjadi lebih baik. Jadi saya juga berterima kasih Pak Thomas. Jadi kita sudah sampai di akhir kegiatan kita. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Selamat malam Pak Thomas. Ya, selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Thomas. Selamat malam Ibu Mariana. Iya, apa kabar malam hari ini Pak Thomas? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Iya, baik Pak Thomas. Saya juga dalam keadaan yang sehat, baik-baik sampai hari ini. Pak Thomas, saya bisa minta waktunya ya 10 sampai 15 menit seperti itu. Saya mau berdiskusi nih Pak. Boleh tidak? Oh ya, boleh sekali Ibu, saya dengan senang hati mau berdiskusi dengan Ibu. Iya, baik Pak Thomas, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk saya. Jadi saya ini punya persoalan dengan siswa saya di kelas nih Pak Thomas. Jadi pada saat proses pembelajaran yang saya lakukan, siswa saya ini saya lihat ada 2 siswa yang kelihatannya tidak terlalu aktif selama proses pembelajaran itu. Mereka hanya diam saja, tidak seperti teman-teman yang lain. Selain itu mereka kalau sudah bosan, saya lihat mereka lebih banyak izin ke toilet. Seperti itu. Jadi mereka pada saat teman-temannya yang lain sibuk menjawab pertanyaan atau melakukan apa saja yang kami laksanakan dalam pembelajaran, 2 orang ini mereka sepertinya hanya kurang aktif. Mereka pasif sekali Pak Thomas. Itu yang saya alami sekarang. Oh ya, baik. Oke Ibu, jadi Ibu sudah menyampaikan persoalan yang Ibu hadapi. Terus saya juga ingin tahu kira-kira apa harapan Ibu dari diskusi kita pada malam hari ini. Ya, baik Pak. Jadi dari diskusi ini saya mengharapkan agar saya bisa mendapat solusi, mendapat jalan keluar bagaimana supaya 2 siswa saya ini bisa menjadi lebih aktif sama seperti teman-teman yang lain, lebih bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Mereka jangan hanya diam saja atau mungkin mereka bisa lebih gembira lah selama proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu yang saya harapkan Pak. Ya, baik Ibu, jadi sudah menyampaikan harapan yang ingin Ibu capai pada diskusi kita ini. Namun saya juga perlu tahu kira-kira dari 2 siswa ini mungkin ada kendala yang membuat kedua siswa ini punya semangat belajarnya tidak terlalu baik. Kira apa penyebabnya yang membuat kedua siswa ini bermasalah seperti itu? Ya, baik Pak Thomas. Jadi karena setiap hari saya melihat orang yang sama, mereka berdua ini yang sama, agak malas dalam proses pembelajaran itu. Jadi saya pada jam istirahat itu saya sudah panggil secara terpisah ya, mereka sendiri-sendiri, panggil mereka lalu saya tanya, kira-kira kenapa kamu pada saat pembelajaran kok diam saja, ditanya juga kalau tidak menjawab ya atau tidak ya hanya mengangguk saja, atau kalau tidak pun hanya senyum saja. Katanya seperti itu. Mereka bilang kami merasa bosan Ibu,
kami merasa bosan dan kami juga malas. Seperti itu jawaban mereka, Pak Thomas. Ya, ya. Baik, Ibu, jadi kalau anak jawaban seperti itu, mungkin Ibu juga bisa memberikan gambaran metode pembelajaran yang Ibu sudah terapkan selama ini. Oke, baik Pak Thomas. Jadi pada saat siswa memberi jawaban seperti itu, saya juga kembali merefleksikan saya punya diri. Lalu kira-kira apa yang menyebabkan siswa saya menjadi malas? Jadi pada saat saya melakukan refleksi, ternyata mungkin juga disebabkan karena metode yang saya gunakan itu monoton, Pak. Misalnya tiap hari paling hanya ceramah, kalau tidak berdiskusi, ceramah, diskusi. Metode yang saya gunakan seperti itu. Lalu yang kedua, mungkin juga karena pada saat pembelajaran media-media yang saya gunakan itu jarang. Saya jarang menggunakan media pembelajaran yang bisa menarik minat siswa dalam proses pembelajaran. Itu hasil refleksi saya sendiri. Lalu selanjutnya setelah merefleksikan itu saya kembali lagi tanya lagi, wawancara lagi dengan kedua siswa saya ini. Mereka bilang mereka lebih senang itu kalau pada saat pelaksanaan pembelajaran itu mereka maunya yang macam demonstrasi atau praktek-praktek atau kamu nonton video seperti itu. Kalau seperti itu mereka senang katanya daripada hanya mendengar ibu berceramah saja. Seperti itu Pak Thomas. Oke, baik Ibu. Jadi setelah mendengar apa yang menjadi permasalahan atau kesal dari siswa ini, kira-kira langkah apa yang Ibu lakukan supaya bisa menjawab harapan mereka ini? Mereka ingin nonton video lah atau bagaimana, kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk bisa menjawab persoalan ini? Oke, baik Pak. Jadi setelah saya mendengar jawaban mereka seperti itu dan juga hasil refleksi saya sadar ya bahwa ternyata selama ini metode yang saya gunakan itu menyebabkan siswa menjadi malas. Lalu mereka maunya kan tidak hanya mendengar saja dari guru, tapi mungkin praktek atau juga melihat langsung hal-hal yang berkaitan dengan materi yang saya berikan itu. Jadi rencana saya, hal pertama yang saya lakukan, saya akan melakukan semacam wawancara ataukah membagikan mereka lembar kuesioner di mana berkaitan dengan gaya belajar siswa ini Pak Thomas. Jadi saya mau tahu dulu seperti apa masing-masing siswa itu maunya, minatnya dalam belajar itu tiap-tiap siswa seperti apa. Jadi supaya saya bisa melakukan pemetaan terhadap gaya belajar siswa dalam kelas saya. Itu langkah pertama yang saya ambil. Lalu langkah kedua, berdasarkan hasil pemetaan tersebut, saya bisa mengubah metode pembelajaran saya dengan metode-metode yang lebih baik, yang sesuai dengan minat mereka dalam proses pembelajaran itu. Jadi saya berencana untuk kalau siswa-siswa itu tadi seperti mereka kan menyampaikan maunya menonton ataukah maunya praktek, maka saya berencana juga untuk menggunakan media-media ataukah video-video pembelajaran sehingga mereka menonton itu video pembelajaran tadi. Lalu setelah itu mereka juga saya beri kesempatan untuk mendemonstrasikan atau mempraktekkan apa yang mereka pahami tadi. Jadi itu dua hal yang saya bisa lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam belajar, Pak Thomas. Oke, baik Ibu. Luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan. Saya salut rencana yang sudah Ibu sampaikan itu. Lalu kira-kira kapan Ibu melaksanakan apa yang Ibu sudah rencanakan ini, kira-kira kapan? Oke, baik. Jadi ini kan sudah masuk tahun ajaran baru. Jadi setelah HPMS, jadi
pada minggu depan. Kita minggu depan kan sudah bisa mulai dengan proses pembelajaran di dalam kelas. Berarti hari Senin minggu depan itu saya sudah bisa melakukan wawancara ataukah membagikan mereka kuesioner tadi. Langkah pertama yang saya lakukan tadi supaya saya bisa melakukan pemetaan terhadap gaya belajar mereka. Lalu setelah saya tahu, saya 2 atau 3 harinya saya sudah bisa mulai praktekan atau menggunakan media-media seperti yang mereka harapkan, mengubah metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Saya bisa ubahnya jadi minggu depan lah Pak Thomas. Jadi hari Senin langkah pertama, setelah itu saya sudah bisa melakukan langkah kedua yang telah saya rencanakan tadi Pak Thomas. Oke, baik Ibu, jadi luar biasa apa yang Ibu sampaikan itu. Namun dalam langkah atau usaha mencapai apa yang Ibu harapkan, tentu Ibu juga membutuhkan orang-orang sekitar Ibu. Kira-kira siapa saja yang Ibu harapkan bisa membantu mencapai tujuan yang diinginkan ini? Iya, baik Pak. Jadi kalau terkait dengan orang-orang yang bisa membantu saya, itu yang pertama saya mau konsultasikan juga dengan kepala sekolah saya, karena saya melihat bahwa kepala sekolah saya itu dia punya kelebihan di bidang IT ya. Jadi saya bisa konsultasikan dengan beliau, bisa membantu saya kira-kira bagaimana caranya saya bisa mendapatkan video-video pembelajaran yang bagus untuk saya terapkan di dalam kelas saya. Lalu yang kedua, saya bisa berkolaborasi juga dengan rekan sejawat saya. Dalam hal ini guru kelas 6. Jadi saya akan minta tolong guru kelas 6 untuk membantu saya, mengingatkan saya supaya saya bisa paling tidak harus selalu menggunakan media-media pembelajaran dalam setiap proses pembelajaran saya, Pak. Oke, baik Ibu. Saya sangat salut, bangga dengan semua langkah yang sudah Ibu lakukan dan juga Ibu rencanakan ke depan. Baik Ibu, jadi mungkin dialog kita sampai di sini dulu. Kira-kira perasaan Ibu bagaimana setelah dialog kita bersama ini? Iya, baik Pak. Jadi kalau perasaan saya, jadi tadinya sebelum kita berdiskusi ini saya merasa agak pusing juga ini bagaimana caranya supaya siswa-siswa saya ini bisa lebih aktif. Tapi setelah kita berdiskusi seperti ini, saya juga mendapatkan banyak masukan, saran lewat pertanyaan-pertanyaan yang Pak Thomas sudah sampaikan, sudah bisa menggugah saya untuk menemukan solusi dari persoalan yang saya alami. Jadi saya merasa sangat senang atas bantuan yang Pak Thomas berikan kepada saya ini. Jadi saya sudah bisa menemukan jalan keluar lah Pak dari apa yang saya hadapi. Iya. Oke, baik Ibu, jadi saya pikir sampai di sini. Nanti kita selalu berkomunikasi sehingga apa yang Ibu lakukan nanti di awal semester ini kita bisa saling sharing untuk saya juga bisa mengetahui perubahan-perubahan yang Ibu alami di proses pembelajaran khususnya pada 2 siswa ini. Mungkin demikian Ibu. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih juga Pak Thomas atas waktunya. Selamat malam. Malam Ibu.